بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Suan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas dengan tema samakah antara Alkitab dan Al-Quran. Kita sering membaca kata Alkitab dan Al-Quran, bahkan dalam terjemahan dan tafsir kita mendapatkan maknanya dianggap sama persis antara keduanya, sehingga setiap ada kata Alkitab ditulis di antara tanda kurung sebagai Al-Quran. Sampai saat ini kita cukup puas dengan penjelasan, terjemahan dan tradisi intelektual masa lalu yang menyamakan antara Alkitab dan Al-Quran itu. Tapi dalam beberapa tema yang kita diskusikan, dikatakan bahwa Al-Quran sebagai wahyu tidak mengenal sinonimitas atau persamaan kata, dengan alasan bahwa Allah tidak mungkin mengatakan kata yang berbeda dengan arti dan makna yang persis sama. Namun sebaliknya, satu kata dapat memiliki berbagai makna, bahkan ada yang saling bertentangan. Berkenaan dengan hal ini, apa perbedaan kata antara Alkitab dan Al-Quran yang dapat kita pahami, Pak Iswan? Makasih, Ajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi tema 123, Pak Jul ya. Iya. Memang selama ini kita kalau kita melihat terjemahan, melihat ataupun pemikiran-pemikiran yang ada di tradisi intelektual kita, terutama ya bukan pada masa lalu hingga hari inilah, terjemahan Departemen Agama segala macam itu kan kita sering melihat satu persamaan kata, biasanya dikasihkan tanda kurung. Nah, dalam konteks ini tadi dikatakan ketika kita membaca Alkitab tanda kurung Al-Quran. Jadi ketika kita rakyat masyarakat awam membaca ini, oh Alkitab itu berartinya ya Al-Quran inilah begitu. Nah, tapi seperti yang tadi dikatakan, Allah tidak mungkin menggunakan dua kata yang berbeda dengan maksud yang persis sama gitu. Ini kan mubazir, sifatnya mubazir kata-kata. Dulu kata siapa tuh? Yusbadudu ya. Nah, jadi ini. Nah, untuk melihat ini mungkin pertama kita lihat dulu istilah atau kata Alkitab ini. Nah, kata kitab ini dia berasal dari kata kataba yang maknanya ya sudah sering kita bahas kemarin, yaitu maknanya berkumpul atau terkumpulnya sesuatu yang terpisah menjadi satu kesatuan yang membentuk suatu sistem. Nah, suatu sistem artinya ada dengan pola, struktur dan mekanisme dengan tema-tema tertentu. Nah, ini maksud daripada katabah, kitab gitu. Nah, dari makna umum inilah maka seluruh sistem dalam alam semesta, dunia matrik yang kita kenal ini, dalam alam semesta ini beserta segala sesuatunya, nah ini disebut juga dengan suatu kitab kitab yang besar gitu. Nah, ini untuk memahami alam semesta, artinya kitab yang besar di mana di dalamnya berbagai sistem, berbagai tema atau berbagai sub-sub kitab yang ada. Jadi dari besar sampai kecil itu disebut kitab-kitab begitu. Nah, oleh sebab itu di dalam sistem alam semesta ini segala fenomenanya ada seperti yang pernah kita jelaskan, ada disebut dengan kitab mubin. Nah, ini umul kitab. Nah, ini dia menunjuk kepada kepada suatu sistem. Nah, buku yang seperti biasa kita baca itu disebut juga kitab karena isinya di dalamnya ada sistem gitu, ada sistem. Nah, demikian juga
perilaku segala macam karena ada dia di dalam itu suatu kitab. Sholat itu biasa kita lihat belajar kitab apa kita? Kitab sholat, kitab puasa, nah kitab ya segala macam, kitab fikih, semua kita sebut dengan dalam bahasa kitab. Malah kematian pun ya kitab maut katanya, kitab ajal. Nah ini masalah dari pada kitab. Jadi kitab ini berarti harus kita pahami dengan makna umum adalah kumpulan-kumpulan entitas yang membentuk suatu tema-tema tertentu yang tentu saja di dalamnya yang seperti kita katakan tadi ada sistem, mekanisme dan sebagainya gitu. Dari penjelasan di atas berarti kita bisa merujuk pada perilaku pada diri manusia dan perilaku wujud objektif alam dengan segala isinya. Ya betul. Jadi perilaku manusia pun seperti tadi dikatakan dia membentuk kitab. Diri kita dengan segala perbuatan ini kitab. Cuma di dalam perilaku manusia ini kita ada pilihan. Kita ada pilihan karena apa? Karena kita memiliki otonom ya kan, yang seperti yang dijelaskan itu. Kita punya otonomi sendiri karena dengan kadar kita, dengan kemampuan potensi yang diberikan oleh Allah, dengan kesadaran, sehingga di dalam suatu kitab itu kita memiliki pilihan gitu. Nah, beda dengan kitab alam, hukum-hukum wujud alam. Nah, manusia kita tidak bisa kita tidak bisa memilih apa yang dikehendaki oleh alam sesuai aturan-aturan qada yang sudah ditetapkan. Misalnya misalnya gunung meletus, kita tidak bisa, wah ini evakuasi belum selesai nih, kita tahan dulu gunung meletusnya, atau tsunami gitu. Kita hanya bisa melihat, memprediksi ini gejala-gejalanya gitu. Tapi kita tunduk, manusia tetap tunduk pada hukum-hukum alam ini. Kita tidak punya pilihan. Misalnya kematian segala macam itu ya bisa diundur maju, tapi tidak bisa punya pilihan, kita tetap mati gitu. Nah ini yang beda beda antara kitab di alam ini, antara alam dengan manusia. Tadi kan sudah dikatakan bahwa secara keseluruhan sistem di alam semesta ini adalah kitab. Berarti Al-Quran juga ada di dalam kitab. Bagaimana menjelaskan hal ini Pak Iswan? Nah kalau itu pada tema beberapa lalu kita sudah memahami bahwa Allah ini kan merupakan sebutan kata yang merupakan representasi daripada realitas ahad. Nah, sedangkan ahad kemarin juga kita sudah bahas itu adalah entitas abstrak dalam bentuk suatu kesadaran universal gitu. Nah, entitas abstrak ini kan tidak bisa kita kenal. Kemarin sudah juga kita bahas dari perspektif asma, perspektif asma, di mana entitas abstrak yang kita kenal ini hanya bisa dikenal dengan melalui asma. Nah, asma juga kemarin kan udah kita bagi dua nih. Satu asma yang namanya Ar-Rahman, yang tadi yang menggambarkan objektivitas Allah yang ada di alam semesta ini. Nah, juga dibagi juga dengan Ar-Rahim sebagai subjektivitas daripada Allah. Jadi ada dua nih. Ada objektivitas Allah dari sistem daripada alam semesta ini, ada subjektivitas Allah yang yang mengacu pada kesadaran entitas kesadaran universal daripada Allah. Nah, dua inilah yang kita maksudkan, yang objektivitas tadi dia membentuk suatu kitab, sedangkan yang subjektivitas tadi dia membentuk suatu yang namanya Quran. Nah, inilah jadi ini yang dapat kita jelaskan. Jadi kitab ini yang disebut dia ada dalam suatu sistem tersimpan kitab mubin, umul kitab yang kita sebut kemarin. Nah, sedangkan Quran ini dia
merupakan tersimpannya hukum-hukum subjektif dan intelektual daripada kesadaran daripada entitas ahad tadi. Jadi ada dua, ada Alkitab, ada Al-Quran, ada kitab, ada Quran. Gitu. Bisa Pak Iswan memberikan contoh sederhana agar bisa mudah dipahami, Pak? Jadi paling sederhananya tuh kita bayangkan, kita serupakan, tanda kutip kita serupakan alam semesta itu kan ibarat raga fisik kita gitu. Nah, raga ibarat fisik kita ini kan tumbuh, berkembang, ada sistemnya sendiri. Tumbuh, berkembang, berubah. Nah, di dalam suatu kendali kendali gerak, kendali sistem gerak gitu. Nah, di dalam kendali gerak ini untuk menggerakkan secara sempurna tadi dia dikendalikan oleh kesadaran. Tapi kendali gerak yang fisik itu kendali gerak fisiknya ini ada di dalam fungsi daripada otak. Jadi bisa kita bayangkan tuh kan ada benda fisik, ada pusat kesadaran gitu, otak gitu. Nah, benda fisik ada pusat kesadaran intelektual gitu. Nah, benda fisik inilah yang membentuk suatu sistem ini disebut dengan kitab. Ini fisik yang ada dalam pikiran ini disebut dengan Quran gitu. Ya, makanya Quran, qara'a, membaca itu kan memerlukan intelektual itu kan. Nah, kitab ini ya benda suatu sistem ya, dia membentuk suatu sistem. Nah, jadi dua inilah ada kitab dan ada Quran. Dua inilah yang diinformasikan, yang diwahyukan, diberitakan, disampaikan hal-hal dua ini, Al-Quran ini sama kitab ini kepada manusia gitu. Nah, ini dalam bentuk apa? Bentuk wahyu sesuai dengan perkembangan seperti kita udah bahas kemarin, wahyu, perkembangan budaya dan peradaban manusia. Ini yang disampaikan oleh entitas abstrak. Ini loh ada dua, yang satunya namanya diambil dari sumbernya kitab, ada yang dari Quran. Nah, jadi wahyu itu ada dua sumber. Ada sumber yang diinformasikan, yang diwahyukan kepada manusia ini kitab, ada juga dari Quran. Nah, proses sistem wahyunya ini namanya inzal atau tanzil. Nanti kita bahas nanti di lain kesempatan. Ya, bisa Pak Iswan berikan contoh jenis wahyu ini, Pak Iswan? Nah, kan tadi dua dikatakan. Berarti Allah menurunkan inzal tadi, ada kitab, ada Quran gitu. Nah, kalau kitab di mana? Ya dapat kita lihat banyak. Misalnya di surah Ali Imran ayat 7 kan. Ayat 7 Allah katakan wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Nah, kita lihat dulu tentang Allah wallazi anzala alaika kitab. Jadi yang diturunkan, yang diwahyukan melalui Nabi, melalui Rasulullah itu ada kitab. Nah, cuma ini kitab ini dia ada dua informasinya nih kata Allah. Ada yang muhkamat, wa ukharu, bentuk lain, ukhra, bukan menggunakan kata khair, wa ukharu mutasyabihat. Nah, ini nanti kita bahas di tema sendiri mungkin, tema akan datang. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Nah, ini kitab gitu. Nah, ya kan? Nah, sedangkan tadi kan ada dua jenis. Kalau Al-Quran mana contohnya? Nah, Al-Quran dapat kita lihat juga di surah Al-Baqarah 185. Nah, di situ Allah katakan syahrul ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di sini Allah katakan pada bulan Ramadan, syahrul ramadhan allazi unzila fihil Qur'an, di dalam bulan Ramadan itu kami inzalkan juga yang namanya Al-Quran. Nah, sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk itu gitu.
Jadi kalau Quran ini yang diturunkan Allah ini bentuk wahyunya, dia petunjuk harus dijelaskan melalui petunjuk. Tadi Alkitab dia kan tidak bilang. Nah, kalau Al-Quran ini harus petunjuk dengan petunjuk ini. Nah, ini yang dikatakan Al-Quran tadi. Jadi dari ayat ini sangat jelas bahwa wahyu yang diturunkan itu ada yang disebut atau dia sumbernya informasi dari Alkitab, ya itu yang berisi informasi-informasi tentang objektivitas Allah tadi, tentang alam, hukum-hukum wujud dalam bentuk sistem kitab-kitab tadi. Ada juga yang berbentuk Quran yang berisi informasi dari subjektivitas Allah, dari intelektual, dari kesadaran tunggal, kesadaran mutlak daripada Allah. Nah, oleh sebab itu Al-Quran dikatakan dia sebagai udal linnas, ya kan? Udal linnas sebagai sebagai bayinat minal hudan tadi, dan juga sebagai Al-Furqan. Nah, kenapa? Ya karena Al-Quran ini berisi ayat-ayat subjektivitas Allah yang ditujukan kepada intelektual manusia. Tadi dikatakan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 2 dikatakan yang diturunkan juga berupa Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana kita memahami hal ini, Pak Iswan? Ya, tadi kalau di Al-Baqarah tadi kan Al-Quran udah linnas, ya kan? Kalau di tadi? Nah, Al-Baqarah ayat 2 tadi Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, ini kan beda nih. Ini. Nah, di awal tadi kan kita sudah jelaskan bahwa kitab bisa merujuk pada perilaku, pada diri manusia. Dan perilaku wujud-wujud objektif daripada alam semesta beserta segala isinya ini. Nah, perilaku manusia ini dia memiliki kebebasan berpikir, kebebasan bertindak. Artinya apa? Artinya ketika Allah memberikan wahyu itu, dia mau percaya, dia mau beriman, dia mau bertakwa dan lain-lain, yaitu terserah kepada manusia itu manusia itu sendiri gitu. Nah, sedangkan pada perilaku alam manusia dia tidak bisa milih, kayak tadi yang dikatakan itu kan mati segala musibah segala dia tidak bisa milih. Nah, surah Al-Baqarah ayat 2 itu menjelaskan itu jika kamu memilih pengen jadi orang yang bertakwa setelah kamu mempelajari petunjuk-petunjuk Allah tadi sebagai manusia, ya, kalau kamu pengen menjadi orang yang bertakwa, kamu harus mengikuti Alkitab, sistem-sistem yang ada gitu. Nah, sistem-sistem yang ada itu apa? Ya itu kan udah dilanjutkan ayat itu kan ada allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun allazina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi semua yang disebut Allah itu adalah sistem-sistem kitab-kitab. Nah, kitab-kitab yang tidak ada diragukan, tidak ada keraguan di dalamnya, maupun percaya kepada kitab-kitab yang sekarang, sistem kitab yang sekarang maupun yang dulu diturunkan sebelum Muhammad, sebelum Rasulullah. Nah, kita harus percaya gitu. Nah, terakhir dikatakan kita juga percaya ada sistem lain yang namanya percaya kepada negeri akhirat. Yaumah percaya wabil akhiratir kepada negeri akhirat kita harus percaya, kita harus meyakini. Nah, ini semuanya itu bagian-bagian daripada Alkitab gitu. Lalu apa bedanya dengan Al-Quran? Nah, kalau beda Al-Quran, ya tadi kan udah kita sebutkan juga, ya beda dari sebutannya saja beda. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, ayat-ayat Alkitab ini berisi petunjuk atau informasi beserta segala informasi
apa implikasinya terhadap dunia-dunia objektif. Artinya dia informasi terhadap objek-objek itu. Allah memberikan informasi apa terhadap, kan kitab ini kan berbentuk benda tadi, ada sistem, ada apa. Nah, yang diberikan Allah itu informasi tentang objek-objeknya itu gitu. Nah, sedangkan Al-Qur'an ini informasinya berisi amar, perintah atau petunjuk informasi untuk subjek manusia. Beda gitu, dua. Misalnya kalau tanya gimana mau tahunya kira-kira, ya gampang, misalnya Iqra. Nah, itu Al-Qur'an. Makanya surah Iqra yang turun Ramadan itu, ya kan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, pertama kali turun itu Al-Qur'an. Nah, ayatnya Iqra. Nah, ini kan berbentuk amar nih. Nah, berarti dia ini dari perintah aqimus salat. Sedangkan yang di Alkitab tadi Allah menceritakan orang itu tuh orang yang sholat katanya, ya, itu Alkitab. Sedangkan perintah aqimus salat li zikri misalnya, nah ini ayat Al-Qur'an. Nah, sedangkan misalnya Allah katakan misalnya wallahu khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam, Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 periode, dalam 6 hari. Atau Allah katakan misalnya Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Nah, ini informasi-informasi ini bentuknya, ini ayat-ayat sumbernya dari Alkitab gitu. Nah, ini beda, inilah beda antara Alkitab dari Al-Qur'an. Jadi bukan dari bentuknya, dari ayat-ayatnya, bentuk materialnya, tapi bedanya dari isi kandungan dan sumbernya. Nah, ini yang membedakan antara Alkitab dan Al-Qur'an. Jadi jika tadi dikatakan informasi ayat Alkitab adalah menyampaikan apa yang ada di Ummul Kitab, berarti informasi ayat Al-Qur'an yang diwahyukan Allah itu berasal dari sumber mana, Pak Iswan? Nah, kalau kitab kan tadi yang jenis kitab dia dari Ummul Kitab, induk daripada sistem alam semesta ini kan, yang prosesnya ada sebut kitab mubin lah, macam-macam. Nah, itu dia dalam satu sistem gitu. Nah, berarti kalau Al-Qur'an dari subjektivitas dari mana gitu. Nah, karena dari subjektivitas ini, ya kalau sumbernya kalau kita lihat sepengetahuan yang informasi diberikan Allah itu seperti di surah Al-Buruj ayat 21 22 itu Allah mengatakan dari Lauh Mahfuz. Ya kan? Allah mengatakan dari Lauh Mahfuz. Nah, situ kan Allah katakan bal huwa Qur'an Majid. Jadi tapi ayat sebelumnya mereka menyangkal gitu. Ada penyangkalan orang kafir. Terus Allah katakan bal huwa Qur'an Majid. Bahkan yang disangkalkannya itu Quran mulia, Quran wajib, yang disangkalkan dialektika pemikiran dalam pikiran-pikiran manusia itu gitu. Apa Quran Majid itu? Fi Lauh Mahfuz. Jadi Quran Majid itu ada di Lauh Mahfuz. Nah, inilah yang katanya di Lauh Mahfuz inilah sumber daripada Al-Qur'an yang diturunkan. Dia sumbernya dari Quran dari Lauh Mahfuz. Nah, ini jadi beda antara kitab dan Al-Qur'an. Lauh Mahfuz, ada lagi kitab mubin kan. Nah, jadi Alkitab dan Al-Qur'an ini dua kata yang berbeda. Ini demikian juga misalnya kitab mubin, Ummul Kitab, apalagi tuh Imam Mubin dan segala macam entitas-entitas yang berbeda itu, ini menganggap Alkitab sama dengan Al-Qur'an, atau tadi menganggap kitab mubin Ummul Kitab itu sama dengan Lauh Mahfuz. Ini adalah suatu kekeliruan. Artinya kekeliruan berdasarkan apa yang dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an tadi gitu. Nah, udah dapat kita jelaskan bahwa itu sama sekali hal-hal yang berbeda.
entitas-entitas yang berbeda. Tapi di dalam pemahaman kita sekarang kita diberi pemahaman bahwa itulah sama gitu. Jadi makanya kalau kita lihat berapa jumlah sebutan Lauh Mahfuz di dalam Al-Qur'an. Ada 13 atau ada berapa belas gitu. Padahal ya hanya sekali aja ini Allah menyebut Lauh Mahfuz gitu. Nah, kan yang lain apa? Yaitu dianggap Lauh Mahfuz, sehingga ini kan bisa menyesatkan di dalam kajian ilmu pengetahuan Qur'ani gitu. Apalagi kalau dilihat dari landasan filosofis dan pijakan teknis Qur'ani yang kita diskusikan. Saya kiranya itu Pak Jul, mungkin di tema selanjutnya kita dapat membahas apa yang disebut dengan muhkamat dan mutasyabihat itu. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa dari dirahmati Allah, sebelum kajian ini kita akhiri, beberapa hal dapat saya sampaikan kesimpulan. Pertama, seluruh sistem yang ada di dalam semesta ini merupakan suatu kitab dengan sub-sub kitab. Sistem kitab ini dapat dibagi dua, yaitu perilaku alam dan perilaku manusia. Pada perilaku manusia ada pilihan yang ditentukan manusia itu sendiri, sedangkan pada perilaku alam tidak ada pilihan selain tunduk pada hukum-hukum wujud objektif. Di dalam sistem kitab ada sistem Quran, yaitu pusat kesadaran intelektual ahad dalam bentuk hukum-hukum subjektivitas Allah. Pusat kesadaran intelektual ini bersumber pada Lauh Mahfuz. Lalu jadi apa perbedaan mana ayat-ayat yang diwahyukan yang disebut sebagai Alkitab dan Al-Quran? Alkitab berisi informasi objektivitas Allah, yang Al-Quran berisi informasi subjektivitas Allah. Menyamakan antara Alkitab dan Al-Quran, atau menyamakan atau menganggap kitab mubin, umul kitab, imam mubin dan lain-lain adalah sama dengan Lauh Mahfuz adalah suatu kekeliruan berdasarkan landasan filosofis Quran dan pijakan teknis Qurani. Demikian kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.